Jalan-jalan ke pasar Turi, jalan-jalannya bareng Pak Olga. Perkenalkan Dewan Juri, insya Allah saya calon finalis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wa ja'alan nasi minar rijali wan nisa. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Dewan hakim yang arif dan bijaksana, saudaraku sebangsa dan setanah air, rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya negara kesatuan Republik Indonesia ini merupakan negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat kita lihat dari kondisi sosiokultural, kemajemukan masyarakat sosial maupun geografis yang beragam dan luas. Melihat fenomena ini, lalu bagaimana pandangan agama Islam dalam menyikapi kehidupan yang penuh dengan keberagaman ini? Sebagai jawabannya, izinkan saya Vicky Andika Saputra menyampaikan pidato dengan judul Urgensi Memupuk Rasa Persaudaraan dan Sikap Toleran untuk Menciptakan dan Merawat Persatuan, dengan landasan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun hakim. Wahai manusia, kata Allah, sungguh kami telah menciptakan kamu dari golongan perempuan dan golongan laki-laki. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Syekh Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya yang monumental Sofwatut Tafasir menginterpretasikan kata lita'arofu ay liyasula bainakumut ta'aruf wa ta'alum. Dalam keberagaman kita harus bisa bersatu padu. Langkah awalnya kita harus saling mengenal, menyampaikan cinta kasih yang tiada pilih kasih, dan menyamakan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Hal ini senada dan seirama dengan Pancasila poin ketiga, persatuan Indonesia. Dan dalam hadis dikatakan al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Persatuan adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Sejarah mencatat, hadirin, kita lihat bagaimana konstitusi pertama di dunia, Piagam Madinah, yang merupakan cara Nabi Muhammad SAW menciptakan keadilan dan kesetaraan, di mana pada saat itu Madinah terpecah menjadi beberapa golongan, dan golongan kaum musyrik yaitu Bani Aus dan Khazraj lah yang sangat rentan akan terjadinya konflik. Akan tetapi dengan adanya Piagam Madinah yang menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyampaikan pendapat tentang keselamatan harta benda, dan larangan melakukan kejahatan, sukses menyatukan golongan-golongan di Madinah, meredakan konflik dan menciptakan kedamaian. Dan jikalau kita menilik sejarah di negeri kita, kita lihat bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda, di mana pada saat itu seluruh pemuda dari segala penjuru Nusantara berjuang, bersatu, berkumpul di bawah panji Indonesia untuk bersama-sama meraih kemerdekaan. Pada saat itu akhirnya Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah bangsa kita bertahun-tahun hidup di bawah derita penjajahan. Ini adalah bukti, hadirin, bahwa dengan kita memupuk persaudaraan, maka akan tumbuh yang namanya sikap toleran. Ketika sudah ada sikap toleran, maka akan tercipta yang namanya persatuan. Ketika persatuan sudah tercipta, maka percayalah kesuksesan dan kemenangan sudah berada di depan mata. Para ulama sepakat mengatakan al-ittihadu asasun najahi. Persatuan adalah pangkal kesuksesan. Hadirin yang Allah muliakan, lantas sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk merawat persatuan khususnya di negeri kita tercinta ini?
Persatuan harus dirawat dengan nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama adalah cinta tanah air. Mengapa harus dengan cinta tanah air? Karena dulu pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bin Kiai Haji Asy'ari Jombang bin Syekh Abu Sarwan bin Syekh Abdul Wahid bin Syekh Abdul Halim bin Syekh Abdul Rahman bin Syekh Abdul Halim Pangeran Benawa bin Syekh Abdul Rahman Jaka Tingkir Atus Sultan Hadiwijaya bin Sunan Giri Raden Ainul Yakin mengatakan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Dengan cinta tanah air kita mampu wujudkan persatuan. Dengan cinta tanah air kita mampu raih kemerdekaan. Akan tetapi hadirin, di zaman sekarang ini persatuan yang kita harapkan justru perselisihan yang kita rasakan. Mengapa? Karena kita kurang membumikan toleransi hadirin. Maka poin yang kedua untuk menjaga persatuan adalah dengan membumikan toleransi dan saling menghargai. Apakah ada manfaat toleransi dalam persatuan? Jelas dalam hadis dikatakan, an Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas ia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul adiyani ahabbu ilallah, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, beliau bersabda, al-hanifiyatus samhah, agama yang lurus lagi toleran. Dengan toleransi kita mampu saling menghargai, dengan toleransi kita mampu saling menghormati, dan dengan toleransi kita mampu saling mencintai. Maka dari itu mari kita realisasikan konsep toleransi dalam berbangsa agar semua paham radikalisme terjerat, semua tindakan fanatisme buta tersendat, sehingga persatuan bangsa akan kuat dan Indonesia menjadi negara yang lebih hebat. Amin amin Allahumma. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita doakan mudah-mudahan Dewan Juri kita selalu sehat agar hidupnya menjadi lebih sejahtera. Kita doakan mudah-mudahan nomor pertama yang terlewat Allah rizkikan menjadi juara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.